Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan limpah kepada kita seluruh umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sebagaimana diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa jumlah bulan yang berada menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Kemudian diterangkan pula dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu 1 bulan tidak runtut atau terpisah dan yang 3 bulan runtut. Yang 1 bulan yang tidak runtut atau terpisah dari 3 bulan adalah bulan Syawal. Yang 3 bulan runtut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Barangkali kita hafal bulan-bulan Masehi, tapi kita tidak hafal nama-nama bulan Islam atau bulan yang biasa disebut dengan Ashhurul Hurum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya, dari bulan-bulan yang dipakai oleh manusia menjadi sebuah kelaziman ada 12 bulan. Sebagaimana kita hafal bulan-bulan Masehi dari bulan Januari sampai bulan Desember, begitu pula bulan-bulan Islam kemudian menjadi sebuah ketetapan yang kita pakai untuk menunaikan beberapa pedoman dalam melakukan ibadah. Misalnya Syahrul Ramadan, di situ ada puasa Ramadan. Syawal, di situ juga ada 1 Syawal yang menjadi hari raya umat Islam, Idul Fitri, sekaligus di dalamnya ada puasa Syawal. Setelah Syawal selesai, kemudian ada bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini sesungguhnya sangat populer di kalangan para alim ulama, di kalangan para fuqaha, di kalangan para mufassir atau muhadditsin. Tapi barangkali dari kita tidak begitu populer karena diupdate dengan bulan-bulan yang dianggap lebih populer dari bulan Dzulqa'dah, yakni sebelumnya bulan Syawal, karena di dalamnya ada 1 Syawal atau Idul Fitri serta kegembiraan yang ada di dalamnya. Setelah itu ada bulan Dzulhijjah, di dalamnya ada ritual haji yang menjadi pelengkap rukun Islam bagi yang mampu dan yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi akan pada berangkat jamaah haji di Kabupaten Pekalongan yang masuk pada kloter 39, 40, dan 41. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang ada di bulan Dzulqa'dah. Barangkali kajian di bulan Dzulqa'dah ini sudah banyak disampaikan oleh Ustaz atau para kiai, namun saya akan ambil sisi-sisi yang lain. Dari sisi makna, Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Dzulqa'dah itu dari kata Dzu dan Qa'dah. Dzu itu artinya memiliki, mempunyai. Qa'dah itu artinya tempat duduk. Tempat duduk atau bangkuan. Ma'adun itu tempat duduk. Bulan di mana orang-orang Arab pada waktu itu berhenti
untuk beristirahat di rumah, tidak mengadakan safar atau bepergian, dan dilarang untuk melakukan perang di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Lantas apa yang dilakukan orang-orang ketika berada di bulan Dzulqa'dah? Yang pertama, orang-orang mempersiapkan diri bersama keluarganya untuk melakukan ritual atau ibadah haji. Nah, bagi yang tidak melakukan ibadah haji, apa yang dilakukan? Duduk di rumah bersama istri yang masih ada istrinya tentu, atau yang sudah kawin tentunya, sudah nikah. Yang belum nikah, yang mudah-mudahan tetap dapat jodoh, yang istrinya atau suami sudah meninggal dunia, kalau ingin menikah nanti saya doakan dapat ganti. Yang sudah memiliki istri satu, saya kira tidak perlu saya doakan, saya yakin dengan tidak berani. Bapak didoakan tapi tidak punya mental, hanya diskusi panjang kalau laki-laki bapak-bapak. Lalu diskusi ingin istri juga kayak makan, tapi begitu pulang rumah langsung jadi kucing. Jadi tidak usah perlu didoakan, cuma sampai ada lagi. Bahwa itu yang saya hormati, inilah sebuah kenyataan bagi kita semua bahwa di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua supaya apa? Supaya melakukan muhasabah introspeksi diri bagi keluarga kecil kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, istilah yang diseru yaitu kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar anfusakum menjaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, keluarga kita. Dari apa? Nar, dari api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga adalah ayah atau bapak. Yang kedua adalah ibu. Yang pertama bapak, yang kedua adalah ibu. Bapak sebagai nakoda, ibu sebagai madrasatul ula atau pendidik awal di dalam keluarga. Mari kita bersama-sama menilai dan menyikapi ketika orang tua dan anak berbeda dalam pandangan dan keyakinan. Orang tuanya tidak beriman atau dalam bahasa Qur'annya kafir, anaknya beriman. Orang tuanya menyembah Tuhan selain Allah, kemudian anaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah sebagaimana yang saya bacakan pada mukadimah di atas. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan bagi siapa, bagi kalian semua, siapa orang yang beriman. Teladan yang diteladankan oleh siapa? Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita paham dan tahu betul Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi yang memiliki julukan Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalamullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah, yang sekarang sedang itu tentang masa Habib. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menentukan sikap dan perbuatannya ketika menghadapi
bapaknya yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda keyakinan, sikapnya seperti apa dan wataknya seperti apa. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan teladan kepada kita tetap bersikap ramah, lembut, sopan, santun terhadap orang tuanya yang keyakinannya berbeda, tanpa kemudian memberikan doa untuk keselamatannya. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah menyeru kepada bapaknya, menyeru kepada orang tuanya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang tuanya tidak mau. Pak, orang tua saya agamanya tidak jelas. Jelasnya bagaimana? KTP-nya tidak ada. KTP-nya pasti. Mau dibilang Islam tidak pernah ke masjid, ya. Mau dibilang dari Islam kok deteksi. Kalau deteksi bukan bagian daripada ada seorang yang beriman kepada Allah. Sebab deteksi sekarang menjadi budaya saja, budaya pakaian. Sekarang banyak orang-orang yang memakai peci, memakai sarung, memakai koko dari Ahad masuk ke gereja. Dikira mau kajian ahadi. Sekarang di Muhammadiyah kan masih keren kajian ahadi. Ternyata tidak ke masjid, tidak ke kajian, tapi ke gereja. Ini cerita dari Ustaz Sabto selaku Ketua PDN Kabupaten Pemalang. Cuma saya juga ada Ustaz. Jadi nyamarin antara jamaah Ahad pagi dan jamaah gereja. Kajian, sarungan, kokunan. Yang satu pergi ke gereja, yang satu pergi ke kajian Ahad pagi. Nah, untuk bapak-bapak yang di sini, pecinya peci model masjid. Jadi maksudnya ke masjid. Kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa peci ini sebagai lambang keislaman atau lambang keimanan. Bisa jadi peci ini menjadi lambang yang lain. Ada bandar tutup pakai peci ya. Tutup ya. Yang muda-muda barangkali tidak kenal. Bapak-bapak ya apalah gitu ya. Baik yang pernah menyentuh maupun tidak. Ya pecinan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang menjadi pokok bagi orang yang kemudian tidak tahu bagaimana sikap kita kepada orang tua, maka teladan yang terbaik dan yang baik yang perlu kita contoh di antara salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sekaligus Rasulnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kemudian beliau memperlakukan ayahnya, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan bapaknya ketika berbeda keyakinan. Tidak bentak-bentak, suaranya tidak keras dan lain sebagainya. Ketika diperintah tetap manut, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya yang bernama Adam merupakan anak dan bapak secara biologis atau nasab. Kalau saya bilang dalam hal-hal yang berkaitan dengan persaudaraan, saudara itu bisa karena nasab keturunan atau bisa karena nasib, ya, karena nasibnya bersama-sama. Saudara siapa? Itu saudara saya. Siapa? Kakak saya karena nasab. Ya. Ada juga itu siapa? Saudara saya, kakak saya karena nasib dulu di Jakarta payah bareng atau Solo misalnya. Itu yang tidak juga saudara, tapi bukan karena nasab, tapi karena nasib. Nah, dengan di sini ada yang bersaudara karena nasab, karena nasib. Karena nasab berarti karena ada garis keturunan,
innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pula bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, atau putra yang kedua yaitu Nabiullah Ishak alaihissalam. Mendidik dua nabi yang sangat luar biasa. Ini kebetulan uswah betul. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Nah kita, bapaknya misalnya ada yang guru, anaknya belum tentu jadi guru. Bapaknya pejabat, anaknya belum tentu jadi pejabat. Bapaknya baik, anaknya belum tentu baik, dan lain sebagainya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya nabi, dua anaknya nabi. Luar biasa. Perlu kita contoh bagaimana sisi-sisi kehidupan dan bagaimana metode Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendidik putra-putranya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, ada dalam salah satu kitab yang cukup masyhur bagi kita semua, yaitu termasuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Ada sisi-sisi yang perlu kita semua contoh dan teladani serta lakukan. Yang pertama, mendidik anak itu dari umur 0 sampai 10 tahun, kata kita ini, katanya 0 sampai 10 tahun. Berarti begitu jebrol sampai SD kelas 6, perlakukan mereka sebagai anak kecil. Jadi gembira, senang-senang, maksud dibutir-butir. Karena bukan. Silakan masuk masjid, masuk musola. Kadang-kadang anak yang harus berjek, layang, salto, ayam, dan macam-macam. Kok bapak-bapak nakali, terus jengkel mutung-mutung. Berarti panjenengan yang seperti anak. Ini pernah terjadi di mana? Pernah terjadi di negara-negara Islam seperti Pakistan, Yordan, dan lain-lain. Dulu terjadi seperti di Indonesia. Jadi ketika anak-anak pada main ke masjid untuk sholat, tapi ribut, payah, falto, nangis, dan lain sebagainya. Akhirnya bapak-bapaknya, ibunya tidak tenang. Ini sholatnya orang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Nyaman. Akhirnya mereka berpendapat ini harus dipisah. Dibuatkan tempat sendiri, masjid sendiri, bangunan tersendiri. Akhirnya diputuskan oleh ulama setempat, anak-anak di bawah umur 10 tahun tidak boleh masuk masjid. Masuknya bangunan lain di sebelahnya atau di belakangnya atau di tempat yang lain. Tempat yang lain. Tidak bergabung dengan orang tua. Sehingga orang tua bisa kusuk di dalam melakukan sholat. Ternyata sangat berdampak, Bapak Ibu yang saya. Dampaknya ketika 30 tahun, 40 tahun mereka tumbuh besar, mereka tidak mau ke masjid. Mereka tidak mau ke masjid. Karena mereka tidak dekat dengan masjid. Buat apa ke masjid? Kalau saya dulu waktu masih dilarang ke masjid. Buat apa ke masjid? Kalau dulu saya ketika di masjid mau belajar sholat dimarah-marahin, terutama oleh bapak-bapak yang kadang-kadang termewah panas. Aku kadang-kadang kalau bagian takmirnya orang bukan itu bersih mewah panas. Belum mau sudah sumber ini. Jadi belum tentu harus bulanan, sumber ini. Terus itu jadi perkara. Padahal belum apa-apa. Dia hanya mau berjalan saja, hingga jalan lewat masjid saja tidak boleh. Orang lain,
Hingga apa? Hingga 10, 15, 20, 30 tahun berikutnya negara-negara ini krisis jamaah. Tidak ada. Tidak ada jamaah. Di Indonesia, kalau kemudian kita memperlakukan seperti itu, anak-anak kita jauhkan dari masjid demi menjaga stabilitas atas nama usul 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, masjidnya akan kosong. Akan kosong. Karena anak-anak tidak mau pergi ke masjid, terancam dengan orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip tidak nyaman dengan adanya nanti. Ini ada. Maka bagi saya pribadi, masjid diramaikan dengan siapa? Kalau ada anak kecil dibawa, subuh dibawa ke masjid, tidak apa-apa, membersih praktik anak-anak. Tapi mereka nanti akan teringat, bukankah bapak-bapak dulu ketika masa kecil ke masjid, ke musola, di sarungan, di kemulan, di turunan, di beduk dan rorongan, seperti itu. Gembirakan bahwa masjid dan musola adalah rumah mereka, tentu dengan profesional. Kalau tidak, kita akan habis. Generasi kita akan habis. Maka perlakukan anak-anak umur dari 0 sampai 10 tahun sebagai layaknya anak. Jangan dipaksa pikiran-pikiran yang berat. Bapak karo mak ribut waktu lawannya. Kayak murah beres, koyo-koyo selingkuh. Hati, jangan buat hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak akan nyampe. Kalau nyampe mereka akan jadi beban. Maka kita dilarang bertukaran gitu ya. Bertukaran di depan anak-anak. Kata ini bertukaran. Bertengkar di depan anak. Dilarang betul. Kalau ada anak-anak dia, ada anak berburuk, berbagai itu belum itu. Mereka akan terus terngiang-ngiang sampai bapak dia itu kan terus aku dulu sakit. Itu kan ngeri. Tidak boleh kita dilarang untuk bertengkar bersama pasangan kita di depan anak. Karena itu akan menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa, menangkap sampai kita perlakukan anak-anak kita, perlakukan anak-anak bapak ibu umur 0 sampai 10 tahun selayaknya seperti anak. Jangan dibebani yang besar-besar. Jangan dibebani pikiran yang berat. Jangan diajak berpikir mereka. Ikuti orang lain. Kalau masih kecil-kecil, waktu dolanan, waktu dolanan remuk meneh, itu dolanan yang bersih. Anak-anak yang kayak gitu, nggak apa-apa. Kenapa kita orang anak-anak? Kadang-kadang yang rodolan ini kalau siba-siba sangat tenang. Gerak berkipen bersih, untungnya berbareng dan cuma selalu mengulang Astagfirullahaladzim, masuk seperti mati tenang. Ini kayak gitu. Kalau anak-anak dunia itu seperti dunia main-main. Kalau ada yang itu biarkan saja. Karena anak-anak kita juga pernah anak-anak. Itu harus dikenal karena memang begini anak-anak. Kita berlakukan seperti itu. Nah, baru ketika usia 11 tahun, ini menurut dari Allah, 11 tahun sampai 17 tahun, ini kira-kira usia SMP dan SMA. Perlakukan anak-anak kita seperti tawanan perang. Perlakukan anak-anak kita seperti tawanan perang. Seluruh kegiatannya, tindak tanduknya yang pertama terprogram.
Yang kedua, terawasi. Yang ketiga, dievaluasi. Ini kan ada judulnya. Ketika masih kecil itu dipres kali adalah anak-anak itu jangan dipres, biarkan mereka seperti anak-anak bungkus ya tidak apa-apa, mainan rusak ya tidak apa-apa, malah justru ditekan kepada anak, kamu harus bangun tahajud padahal masih kelas 2 SD, kan dosa. Sudah diberlakukan seperti kita. Tapi begitu masuk etapa yang kedua, yaitu usia 11 tahun sampai 17 tahun, yang harusnya kita praktik Allah itu bahaya. Perlakukan anak-anakku seperti tawanan perang. Yang pertama, kegiatannya harus terpantau, mulai A sampai Z, mulai bangun tidur sampai tidur. Mulai bangun tidurnya jam berapa? Tidurnya lagi jam berapa? Dan apa yang dilakukan dari kegiatan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita sebagai orang tua harus tahu. Tidak boleh tidak ada yang dilakukan. Karena mereka memang harus diposisikan sebagai tawanan. Bangun jam berapa? Bangunnya kok jam setengah itu. Bangunnya kok jam 6, jadi bahaya. Sholat tidak sholat. Umur segitu harus bangun sebelum subuh. Dikatakan sholat tidak sholat. Umur segitu harus bangun sebelum subuh. Terus ngantuk orang ngantuk, turu pokoknya harus bangun. Karena ini menjadi didikan bagi anak-anak kita yang masih di umur segitu yang harus dipaksa. Awalnya memang harus dipaksa. Setelah dipaksa akan menjadi terbiasa. Setelah terbiasa akan menjadi bisa. Setelah bisa kemudian akan menikmati, akan menjadi sebuah kebutuhan. Seperti kita sholat itu menjadi sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Kalau tidak akan berbahaya. Bapak Ibu, kalau anak seumur 11 tahun sampai 17 tahun, kita bapak dan ayahnya, ibu dan ibunya, lepas dari media sosialnya, tidak bisa ngontrol HP-nya, terkunci dengan passwordnya, separuh juga tidak kita telah hilang. Kalau kita di SMP, di SMA, kita tidak bisa ngontrol media sosialnya, tidak bisa membuka isi HP-nya, separuh juga dari anak kita telah hilang. Fisiknya ada, tapi jiwanya loss, ditambah dol. Hilang. Maka hati-hati. Media sosial sangat luar biasa. Mereka bergaul dengan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi selama masih ada akses internetnya. Bisa hilang tanpa kontrol. Kadang-kadang anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip sudah dipres, sudah dikontrol saja masih lepas, apalagi yang tidak. Saya punya cerita ini biasa saya ceritakan sebagai kasus minimal. Dulu ada santri, kemudian zaman dulu kan belum ada HP, pondok belum sebagus sekarang bangunannya, masih sangat terbatas. Jadi kalau mau mandi, ngisi kolah dulu, kolahnya full baru untuk mandi. Suatu ketika ada anak di tahun itu hilang, padahal di kontrol. Habis subuh absen, ngaji absen. Terus mau berangkat sekolah, setengah 7 setelah sholat
duha absen setelah 7:30 dan 7:04 setelah sholat duha sebelum berangkat pasti absen. Nanti habis sholat asar absen lagi. Dalam 10 malam absen lagi. Absen berarti kalian penjara. Maka pondok itu bisa dinamakan penjara suci dan kira-kira ada ide gitu. Karena isinya kayak gitu. Asar habis asar di pondok pun ada. Padahal sudah masuk sholat itu muter-muter. Karena belum ada HP, jadi rumahnya mana nih? Rumahnya cari. Rumahnya ternyata tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Bapak bingung, ibu bingung, si bayi bingung. Begitu lah, bingung, harus mati begitu. Tidak bingung, menggerak si bayi. Akhirnya setelah itu dicari ternyata ketemu dengan di pondok, tidur di pola. Jadi pola yang besar. Buat ini filosofi. Kalau tipikal kasur kotor dibakar untuk bumbu. Konangannya barang santai harus bagus. Diisi baju kan, kemudian konangan. Masya Allah, padahal kayak itu juga. Ya. Nah, setengah tahun yang lalu, anak ini ketemu dengan saya. Siapa Ustaz? Kamu siapa? Nama saya ini. Kamu kerja di mana? Saya kerja di Polres. Kamu apa? Sebagai apa? Seperti kita. Ajarin pulang-pulang. Saya bisa seperti kontak. Jadi mungkin kita Polres. Jadi kita berkata, ayo pakai. Ajarin pulang malah pondok ini. Macam-macam itu yang sudah diperintahkan akan seperti itu. Apalagi yang tidak bisa lolos. Maka masih terniat hal-hal yang seperti itu. Maka bagi siapa yang tidak gagal menjadikan anak-anak kita di usia 11 tahun sampai 17 tahun sebagai anak-anak tawanan. Kalau malam harus pulang ke usia. Atau sebagai orang tua yang kolot tidak apa-apa, kolot tidak apa-apa. Dan memang tidak ada pilihan orang tua itu tidak ada pilihan. Tapi begitu sudah kuliah, begitu sudah lepas dari SMA, baru dikasih pilihan. Perlakukan mereka sebagai teman. Perlakukan mereka sebagai teman. Teman kan tidak bisa kita kemudian press. Teman kemudian tidak bisa kita paksa. Teman kemudian tidak bisa kemudian kita harus berpindah. Kita ada diskusi sampai ada diskusi. Sekarang sampai mau kuliah kemana? Inilah pendidikan yang kemudian diajarkan oleh para ulama. Tidak dipaksakan. Seperti dipaksa. Lain seperti ini. Begitu harus dipaksa, mereka malah diuskan. Harus tadi tidak. Karena kalau mereka memilih, cenderung yang enak, cenderung yang mudah, dan cenderung yang menjadikan mereka jauh dari turunan agama. Anak itu maksudnya senang-senang dan macam-macam. Mana-mana, apalagi naik motor di paling jadi budak-budak SMP. Motor. Nah sudah SMA belum ayat, tapi anak SMP sekali motor ya sudah. Koyo Rossi belum ada. Terus benar salah, kemudian dia nabrak orang kadang-kadang itu misuk nyawanya ini ditabrak karena ya anak maka begitu anak usia 17 tahun sampai terusnya perlakukan mereka sebagai teman kita. Ada diskusi, ada berpikiran dan lain sebagainya. Karena mereka memang harus diperlakukan dalam posisi. Jadi perilaku kita anak dengan orang tua dengan kita. Kemudian Abdullah Ibrahim alaihissalam juga memberikan teladan bagi kita semua. Bagaimana memperlakukan pasangan kita. Suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami.
Bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan istri yang pertama dan istri yang kedua. Tapi dengan cara berpikir memperlakukan istri yang kedua. Karena hanya dalam bahasa, tapi saya yakin, aku yakin tidak berani melakukan. Saya kira itu kalau Bapak Ibu kajian yang dapat saya sampaikan. Nanti bagaimana memperlakukan pasangan bisa dibahas di lain waktu. Pada hari zaman, ya, tentu kita akan melakukan aktivitas yang lain. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada salah dan khilafan dari satu kata yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Mari kita bersama-sama terus dengan baca sholawat kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.